Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami berlima pada kesempatan kali ini akan melakukan sebuah presentasi terhadap bisnis plan ternak lele kita ya. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah sebelumnya kami buat sebelumnya karena sebelum itu belum lengkap gitu kan. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin melengkapinya gitu di bisnis plan bisnis ternak lele kami berlima gitu. Jadi sebelum kita lanjut, di sini ada foto kita berlima, di tengah ada saya itu ya, Nugroho Wibawa, terus di kanan saya, maksudnya di kanan foto saya itu ada Dava, terus di kanannya lagi ada Zal, terus di kiri foto saya ada Ramli, dan paling kiri ada Amadeo. Oke, lanjut. Ya, oke. Jadi pertama-tama kita masuk ke five forces analysis. Nah, jadi sebelum kita in depth gitu ya, apa sih five forces analysis itu? Jadi kayak five forces analysis itu kayak tool yang digunakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan yang kompetitif akan berpengaruh terhadap pemasaran suatu produk, dan juga five forces analysis ini tuh dikembangkan dan juga ditemukan oleh Michael Porter di tahun 1979. Nah, tujuan dari five forces analysis ini sendiri adalah membantu pengusaha melakukan suatu evaluasi terhadap bisnis yang akan mereka jalankan gitu. Oke, jadi pertama di sini five forces ya. Jadi tentu bakal ada 5 poin. Yang pertama di sini ada threat of new entrants. Jadi di mana eh, industri budidaya ikan lele ini mungkin memiliki ancaman pendatang baru yang nggak terlalu banyak atau moderate gitulah ya. Jadi faktor-faktor seperti kebutuhan investasi modal yang besar, terus juga peraturan-peraturan pemerintah dan juga kebutuhan keahlian dalam budidaya ikan lele dapat menjadi hambatan yang sekiranya bisa terbilang lumayan susah gitu untuk masuk. Oke, jadi kita poin kedua itu bargaining power of suppliers. Jadi yang dimana daya tawar pemasok pada industri budaya ikan lele mungkin relatif lebih rendah. Hal ini disebabkan ketersediaan pakan ikan lele dan juga pasokan kebutuhan lainnya dari berbagai sumber. Dan poin ketiga itu yang dimana masuk ke bargaining power of buyers. Jadi daya tawar pembeli. Dalam hal ini tuh ya pembeli pemilik para restoran pecel lele gitu. Karena kan kita pasar menjualnya itu kan kita kepada para pemilik restoran pecel lele di Jakarta dan Depok gitu ya. Jadi kayaknya bargaining of bargaining power of buyers ini tuh lebih tingkatnya tuh sedang ke tinggi karena ya misalnya kalau pemilik restoran ikan lele tersebut sudah misalnya nggak mau lagi, kita masih banyak pilihan-pilihan pemasok ikan lele yang lain begitu. Terus juga ada trade of substitutes, yaitu ancaman pengganti dalam industri budidaya ikan lele. Mungkin ya relatif rendah ya karena ikan lele merupakan pilihan pecel lele yang paling populer begitu dan memiliki cita rasa unik. Asik. Oke, jadi di yang terakhir itu poin yang terakhir adalah rivalry among existing competitors. Jadi persaingan antar usaha budidaya ikan lele yang ada di daerah kami yaitu Jakarta dan Depok ya bersifat bersifat sedang hingga tinggi begitu. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada aspek pastel. Pastel itu mencakup 5 aspek. Oh, mohon maaf sama saya, 6 aspek yaitu ada political, economic, social, technological, environmental, and legal. Pastel ini adalah kerangka analisis yang kami gunakan untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau industri. Dalam konteks pekerjaan kami ini adalah bagaimana kita eh, memahami bagaimana faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis ternak tambak lele kita ini. Nah, selanjutnya ada ada 6 pastel, yaitu politik. Yang pertama politik. Politik ini adalah dalam aspek ini kami menganalisa terkait faktor politik atas bisnis lele yang kita bangun ini. Pada aspek ini, tentu kami akan bersinggungan pada peraturan pemerintah mengenai peraturan izin dan regulasi untuk usaha tambak lele di khususnya di daerah Depok dan Jakarta, karena lingkup kita masih daerah Jakarta dan Depok. Tentunya perizinan ini akan selalu berhubungan dengan instansi pemerintahan terkait eh, perizinan tersebut. Lalu yang kedua ada aspek ekonomi.
aspek ekonomi ini, kami menganalisa bagaimana kondisi ekonomi pada daerah Jakarta ataupun Depok yang akan kami salurkan hasil produksi kami ke dua daerah tersebut. Hal ini pada aspek ini kami bertujuan untuk mengetahui produsen, bagaimana konsumen, tingkat konsumsinya terhadap ikan lele seperti itu. Lalu pada aspek ketiga yaitu sosial, dalam aspek ini kita akan menganalisa bagaimana tren konsumsi masyarakat terhadap produk olahan lele seperti tadi pecel lele yang mungkin familiar di publik atau mungkin beberapa olahan lele lainnya. Pada analisa ini kami mendapatkan survei dari pasar terkait sebagai preferensi bagaimana lele itu, tingkat jual belinya lele gitu, bagaimana banyaknya orang-orang yang membeli lele sebagai bahan mentah seperti itu. Lanjutnya ada yang keempat ada faktor teknologi. Pada bagian teknologi ini kami menganalisa bagaimana suatu teknologi yang kami gunakan apakah akan meningkatkan efisiensi terhadap faktor produksi kami gitu. Pada aspek ini kami akan menerapkan teknologi yang lebih baik untuk sekiranya pada masa yang akan datang kita akan mendistribusikan produk-produk kami untuk eh, untuk memproduksi ulang lagi bagaimana lele ini dapat digunakan lebih baik lagi. Lalu ada aspek lingkungan yang kami analisa. Pada aspek ini kami tentunya akan memikirkan bagaimana aspek lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, terkhususnya pada lingkungan tambak kami. Pada lingkungan tambak kami ini kami akan eh, memfokuskan kepada eh, bagaimana tambak kami ini tidak akan mencemari lingkungan di daerah kami terhadap pencemaran air ataupun yang atau dari pencemaran lain-lainnya seperti itu. Lalu ada aspek yang terakhir, ada hukum. Pada aspek ini tentunya kami akan eh, menjalani bisnis kita atas dasar dengan perizinan hukum gitu. Dalam aspek ini kami akan mencakup regulasi tentang regulasi lingkungan, regulasi perizinan, dan regulasi keamanan pangan yang berlaku untuk bisnis tambak lele kami. Seperti itu. Oke, kita lanjut di poin bisnis analisis, yaitu analisis SWOT. Jadi kenapa kita pakai teori analisis SWOT di sini? Karena teori analisis SWOT itu adalah suatu metode evaluasi yang digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu bisnis dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan. Kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, apa sih strength, weakness, opportunities, dan threats dari bisnis kami ini? Jadi, yang pertama di poin strength itu kualitas produk tinggi. Bisnis ini dapat meningkatkan kualitas ikan lele yang tinggi, bersih, dan menciptakan nilai tambah serta memenangkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya, praktik budidaya yang berkelanjutan. Fokus pada praktik budidaya berkelanjutan seperti aquaponik dan manajemen limbah dapat menjadi keunggulan lingkungan dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Lalu, inovasi produk. Pengembangan produk olahan ikan lele seperti nugget, bakso, sosis, dan memberikan diversifikasi portofolio dan menarik segmen pasar yang lebih luas lagi. Lalu ada jaringan distribusi yang kuat. Kemitraan dengan restoran pecel lele dan warung kaki lima di Jakarta dan Depok dapat membantu mencapai pasar yang lebih luas. Lalu ada juga kemitraan strategis. Aliansi dengan lembaga riset, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan dapat mendukung inovasi, keberlanjutan, serta citra bisnis. Selanjutnya di weakness.
Jadi dalam bisnis kami ini, weakness yang pertama itu tergantung pada kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti cuaca dan kualitas air dapat mempengaruhi produksi ikan lele, menciptakan resiko terhadap stabilitas pasokan. Selanjutnya ada ketergantungan pada pihak ketiga, bergantung kepada kemitraan dengan restoran dan distributor dapat membuat bisnis kami rentan terhadap perubahan dalam hubungan bisnis atau strategi mitra. Selanjutnya ada pembiayaan terbatas. Terbatasnya sumber daya keuangan dapat membatasi kemampuan bisnis untuk mengembangkan infrastruktur dan mengadopsi teknologi baru. Selanjutnya, tantangan pemasaran. Mengubah persepsi konsumen terhadap ikan lele sebagai produk berkualitas tinggi dan berkelanjutan mungkin memerlukan upaya pemasaran yang intensif. Selanjutnya, pasar yang kompetitif. Industri budidaya ikan lele mungkin bersaing ketat sehingga membutuhkan strategi pemasaran dan diferensiasi yang efektif. Selanjutnya, next di opportunities. Jadi yang pertama itu ada peningkatan kesadaran konsumen. Meningkatkan kesadaran konsumen tentang pentingnya makanan sehat dan berkelanjutan dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan permintaan produk ikan lele yang berkualitas tinggi. Selanjutnya ada ekspansi produk olahan. Peningkatan minat konsumen terhadap produk olahan ikan memberikan peluang untuk mengembangkan lebih banyak produk inovatif dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Memanfaatkan teknologi baru dalam budidaya ikan lele, termasuk sistem pemantauan otomatis dan teknik budidaya yang efisien, dapat meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada pasar ekspansi. Melihat peluang ekspansi ke pasar lokal serta regional yang belum tergarap untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Selanjutnya ada dukungan pemerintah. Pemerintah daerah mendukung praktik budidaya berkelanjutan dan memberikan insentif dan dukungan infrastruktur menciptakan peluang adanya pertumbuhan. Selanjutnya di poin terakhir ada threats atau ancaman. Jadi ancaman yang pertama itu ada fluktuasi harga pangan. Naik turunnya harga pangan ikan dan faktor-faktor pasar lainnya dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan dari bisnis kami. Selanjutnya ada perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah terkait perikanan dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis kami. Selanjutnya ada kondisi lingkungan yang tidak stabil. Perubahan cuaca ekstrim atau perubahan kualitas air juga dapat menjadi sebuah ancaman terhadap produksi ikan lele. Selanjutnya ada persaingan intensif. Persaingan dengan bisnis budidaya ikan lele lainnya dapat membatasi pertumbuhan dan mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya, eh, selanjutnya ada juga ketergantungan pada mitra. Bergantung terlalu banyak pada kemitraan dengan pihak ketiga dapat meningkatkan risiko bisnis jika ada perubahan dalam hubungan atau strategi mitra. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait flow based analysis, yang dimana flow based analysis ini merupakan sebuah teknik pemasaran yang dimana menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan untuk mempengaruhi pembeli untuk memesan produknya. Dan dalam flow based analysis ini sendiri terdapat beberapa aspek terkait peternakan lele kami. Yang pertama, produk yang dihasilkan oleh peternakan lele kami adalah ikan lele mentah. Dan ikan lele sendiri merupakan ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan ikan lele memiliki rasa yang cukup digemari oleh orang Indonesia. Dan di sisi lain, ikan lele memiliki protein yang cukup banyak. Dan dalam aspek produk terdapat kualitas produk yang harus kita perhatikan. Dan kualitas produk lele kami dihasilkan harus memenuhi standar yang bermutu, serta mutu lele yang disiapkan harus dapat memenuhi standar konsumsi setiap orang. Terdapat juga beberapa aspek dalam kualitas produk. Yang pertama, berat minimal 250 gram per ekor. Kedua, tingkat kesegaran minimal 80%. Yang ketiga, tidak ada luka atau cacat. Yang keempat, tidak ada bau amis. Lalu terdapat juga bagaimana untuk kita menambah nilai produk yang kita produksi. Kami sebagai peternak lele dapat melakukan pengembangan produk seperti contohnya menambah nilai gizi produk dengan menambah suplemen atau pakan khusus. Yang kedua, mengubah bentuk produk misalnya menjadi fillet atau nugget. Yang ketiga, mengolah produk menjadi produk olahan seperti menjadi bakso atau kerupuk. Selanjutnya terdapat price atau harga yang dimana
harga produk lele yang dijual kembali oleh kami ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya harga pekan, harga benih, biaya operasional, dan harga pasar. Harga lele sendiri di pasaran biasanya berkisar antara 20.000 sampai 30.000 per kilogram. Dan kami sebagai peternak lele dapat menentukan harga jualnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yang ketiga, terdapat promotion atau promosi. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Kegiatan promosi yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, iklan di media sosial. Yang kedua, promosi secara media massa. Yang ketiga, keikutsertaan kami dalam bazar atau pameran. Yang keempat, kita harus memiliki relasi atau menjualnya secara mouth to mouth. Yang keempat, terdapat place atau tempat, yang dimana tempat penjualan lele yang dijual oleh kami biasanya merupakan pasar tradisional, pasar swalayan, atau restoran. Dan kami pun kedepannya akan menambah ranah penjualan kami kepada pasar online ataupun platform-platform di e-commerce. Dan area penjualan kami kedepannya pun juga akan bertambah meluas kepada Jabodetabek, yang dimana kita tidak dapat melakukan ekspedisi terlalu jauh dikarenakan ekspedisi yang terlalu jauh akan berdampak kepada kualitas ikan lele kami. Baik, selanjutnya di sini ada bisnis canvas model, di mana bisnis canvas model ini adalah suatu kerangka ya. Kerangka di mana kita bisa melihat ada 9 poin penting untuk mempermudah dalam hal pembuatan awal atau mungkin pada saat ongoing, pada saat sedang berjalan. Nah, yang pertama di sini ada key partner, di mana ada partner kunci ya yang akan kita pegang seperti itu. Yang pertama ada Catfish Food Suppliers pastinya, di mana di sini kita berbicara tentang ikan lele. Nah, untuk pakannya pasti kita harus mensuplai, harus ada suppliers. Nah, kenapa di sini kita masukkan ke key partner, karena di sini untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau pasti eh, harus ada keterikatan agar bisa mungkin repeat order sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian key partner kedua adalah Fish Food Restaurant, di mana pastinya kita akan menargetkan restoran-restoran yang berhubungan dengan ikan seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Amadeo. Selanjutnya ada Freshwater Fish Researcher, di mana di sini kita berhubungan dengan pihak-pihak yang melakukan riset terkait ikan-ikan di air tawar ya. Mungkin salah satunya adalah ikan lele, di mana kita bisa mendapatkan informasi baiknya seperti apa untuk merawat ikan lele dan mengembangbiakannya secara lebih efisien. Oke, selanjutnya ada key activities. Di sini ada 3 kunci besar, yaitu marketing. Ya, pastinya kita harus memasarkan produk-produk kami. Kemudian ada selling, penjualan, dan juga fish food development, di mana di sini harus ada perkembangan, ada perkembangan dari produk-produk yang akan kita jual seperti itu. Kemudian ada key resource, di mana di sini ada resource utama kita adalah fresh catfish, yang ikan lele yang masih segar, ada ikan lele yang masih beku, yang sudah beku, dan juga yang telah diproses, seperti contohnya mungkin bakso, mungkin dibuat sebagai kerupuk, nugget, dan hal-hal lainnya. Kemudian ada value propositions di sini. Value yang kita ambil adalah semua orang bisa menikmati ikan lele dari segi kualitas, kesehatan, dan juga nutrisi yang berada pada ikan lele tersebut. Nah, lalu ada customer relationship, di mana untuk menjalin hubungan ini suatu hal yang penting dari sebuah bisnis. Kita mengadakan full quality service, di mana service yang kita berikan, jasa yang kita berikan pasti sangat-sangatlah berkualitas. Dan kemudian ada membership. Membership ini dipakai ketika customer ini sudah sering membeli dan menjalin keterikatan antara kami sebagai penjual dan customers. Kemudian ada channels, di mana ini menjadikan salah satu
akses kita untuk mendistribusikan produk kita, yaitu ada e-commerce tentunya, terus kemudian ada retail store dan juga market, agar agar kita bisa mengambil sektor-sektor pasar yang sangat-sangat naik pada masa ini. Kemudian customer segment kami adalah para aktor-aktor F&B, food and beverage, siapapun itu yang ingin dan mau serta butuh ikan lele sebagai produk base mereka. Kemudian ada cost structure di mana di sini ada beberapa pengeluaran yang penting. Ada fish food and care di mana karena kita berjualan dengan ikan, dengan makhluk hidup gitu ya. Pasti kita butuh pakan dan juga perawatannya. Kemudian bukan hanya itu, kita juga akan melihat dan mengkondisikan perawatan daripada kolamnya, dan kemudian ada juga cost untuk marketing pasti. Lalu revenue streams kami akan didapat dari product sales dan juga membership. Baik, itu semua presentasi kami terhadap bisnis plan ternak lele. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian.